beramal yang diwajibkan. Pahala luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah. Nah, jadi Allah manggil kula panjenengan sedaya untuk berpuasa. Itu bukan hanya kita yang diwajibkan berpuasa, ternyata orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Cuma puasanya beda. Yang terkenal ada puasa Daud, ya. Kemudian kita disunatkan oleh Kanjeng Nabi itu Senin, Kemis. Itu kan Nabi kita. Tapi yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran, puasa di bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya pun mboten lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pahalanya luar biasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wong sing bertakwa, semua permasalahan dalam hidupnya, sebesar apapun masalah dalam hidup, makhraja, diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Bahkan dengan takwa itu pula Allah menyampaikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong-wong sing bertakwa itu diberi rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana arahnya. Luar biasa. Nah, tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa adalah agar kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, maka janji Allah luar biasa. Kita akan diberi rezeki yang tidak disangka. Sama dengan kita yang masuk di masjid ini, semuanya bertakwa. Kontan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka. Nah, itu sudah ada bagian satu persatu. Itu rezeki dari Allah, ya. Dan ini sudah ada nas di dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang bergerak hatinya untuk membawa makanan ke masjid dalam rangka untuk berbuka puasa. Nah, takwa itu hurufnya ada 4. Ada ta, ada qaf, waw, kemudian ada ya yang disebut dengan takwa. Nah, ta itu artinya adalah tawadhu. Orang-orang yang bertakwa itu nanti kelihatannya orang itu tawadhu. Cirinya orang yang bertakwa itu andap asor, tawadhu. Karo koncoe ya sopan, karo tonggoe ya gak olok-olokan. Iku berarti takwa. Ati ono karo tonggoe iku kok iso benteng ceweng jarene. Ati olok-olokan berarti disangsikan ketakwaannya itu. Karena oleh Rasulullah sudah disebutkan orang yang bertakwa itu tawadhu, andap asor, sopan santun dengan keluarga, dengan sesama, dengan tetangga, sopan santun. Yang kedua dari huruf ta itu adalah qaf, qanaah. Qanaah itu artinya menerima pemberian dari Allah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah hanya memberi itu diterima. Tidak ngeluh, itu tandanya orang bertakwa. Jadi yang tidak ngeluh pemberian Allah itu adalah orang yang bertakwa. Kalau ngeluh, dia memang punya target. Hari ini saya harus bisa mendapatkan uang 100.000. Ternyata cuma dapat 60.000. Kecewa kan dia. Inilah orang yang semacam inilah termasuk dia itu tidak bertakwa. Kesemuanya harus diserahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Itulah orang-orang yang takwa. Yang ketiga wawu. Wawu itu waro. Waro itu artinya kuatir kelebu barang sing haram.
kuwatir kelebu barang sing haram. Hati-hati kowe. Hati-hati, mangkane wong sing takwa gak nganakno dhuwit. Itu berarti wong takwa. Selalu wedi mangan barang sing benar-benar ada kecampuran yang haram. Ini orang yang bertakwa, hati-hati. Kemudian yang keempat, huruf yang ada di takwa iya itu adalah yakinun, percaya. Semuanya yang kita lakukan, semuanya pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, tawakaltu ala Allah, kita serahkan tawakal kepada Allah, dan Allah nanti akan mencukupi apa yang kita usahakan. Wassalatu utawi rahmat tazim wassalam lan keselamatan ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail kan dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utai sapane wong faroha iku bunga sapa wong biduhuli Ramadan, sebab manjinge mlebune wulan Ramadan, kharramah mongko ngaramaken sapa Allah jasadahu ing awake wong mau diharamno saking apa? Alan nironi ing atase geni neraka. Jadi Kanjeng Nabi, mudah-mudahan sholawat dan salam ini tercurah tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi dawuh, man faroha bidukhuli Ramadan kharramallahu jasadahu ala niron. Sing sapa wonge ngrasa seneng mergo kedatangan bulan suci Ramadan, kharramallahu jasadahu ala niron, Allah ngaramaken wong iku mau tersentuh dari api neraka. Luar biasa ya. Hanya seneng datangnya bulan Ramadan, jaminan oleh Rasulullah haram kena api neraka. Kenapa? Karena begitu mulianya bulan Ramadan, begitu agungnya bulan Ramadan, orang seneng tok elok, wis oleh pahala yang luar biasa. Makanya ada satu cerita, ada orang Yahudi itu diwanti-wanti orang tuanya, kamu jangan makan sembarangan, hargailah orang-orang muslim yang berpuasa. Ternyata dia itu makan, tempeling oleh orang tuanya. Saat itu akhirnya apa? Kapok-kapok saya sudah tidak. Karena dia merasa membuktikan dia itu menghormati bulan Ramadan. Makanya nanti kita jangan heran kalau kita jalan warung tutup tapi sikile ketok akeh. Iki sih durung mulai Pak. Jenengan jalan-jalan warung iku tutup rapet, tapi ini sore enggak. Sikile ketok akeh nek ngono sikile. Ya. Nah, wong sing nutupi warung ini termasuk orang yang menghormati bulan Ramadan. Ya. Sampai ono sing wani rokokane lho biasa saja. Koyo geng ngono. Inilah nanti ancaman yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang menghormati tadi itu tidak lama kemudian meninggal. Ternyata ada orang mimpi ketemu, Cak, bagaimana keadaanmu sekarang? Kan sudah meninggal. Dia bisa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Kok bisa? Saya dulu di dunia ketika bulan Ramadan saya menghormati orang-orang yang berpuasa. Setelah saya itu diberi pelajaran oleh orang tua saya. Ternyata dosa-dosa saya diampuni oleh Allah dan saya dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Hanya menghormati. Bahkan ada orang itu
jarang ke masjid. Tapi ada ustadz menyampaikan bahwa Ramadan itu adalah bulan taubat. Barang siapa yang taubat di bulan suci Ramadan akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dia itu dapat hidayah dari Allah. Akhirnya pas bulan Ramadan gak pernah ke masjid. Di malam yang pertama, sebelumnya sudah menyiapkan baju yang bagus, minyak harum, tapi selama ini nggak pernah ke masjid. Rumahnya dekat masjid tapi nggak ke masjid. Tapi ketika Ramadan datang, mendengar ada ustadz menyampaikan Ramadan adalah bulan taubat, dia bergegas ke masjid. Bahkan semua sholat-sholat yang pernah ditinggalkan diqadha semuanya. Diqadha semuanya. Seluruh pengajian di masjid diikuti semuanya. Tidak lama kemudian orang ini juga meninggal. Setelah meninggal, ternyata ada temannya juga bertanya, "Cak, gimana keadaanmu?" Ngerti kan wong ikan gapati ibadah gak mempeng lah. Tapi ternyata setelah dia melihat sholatnya saat puasa itu, dia lama kemudian meninggal, ditanya, alhamdulillah, ternyata dosa-dosa yang pernah saya lakukan, kemudian aku taubat mohon ampun pada saat bulan suci Ramadan, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan dia ditempatkan tempat yang indah. Nah, inilah, begitulah bulan Ramadan adalah bulan syahrun azim, syahrun mubarakah, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan-keberkahan. Sehingga ketika Kanjeng Nabi menyampaikan ayuhan nas qad adzallakum syahrun azim, semua manusia dipanggil oleh Rasul, diingatkan akan datang bulan yang agung. Ternyata yang bisa menikmati keagungan bulan Ramadan bukan hanya orang Islam saja. Orang non-Islam ketika Ramadan datang, banyak dia itu menikmati. Di perumahan sini aja, non-Muslim itu bisa jualan jajan. Dan payu juga. Dan ini kan membuktikan bahwa Ramadan syahrun mubarakah, keberkahan-keberkahan ada di dalamnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qol, Ani bin Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, muga-muga ngridhoni sapa Allah anhu saking Ibnu Abbas, qala dawuh sapa Ibnu Abbas, samitu Rasulullah, ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Lau ta'lamu ummati, lau ta'lamu lamun weruh sapa ummati umat ingsun ma fi Ramadhana ing isine ulan Ramadan, latamannau mongko yakti arep-arep sapa ummati antakuna sanata, antakuna itu ono apa asanatu taun kulluha sekabeh taun Ramadhana iku ulan Ramadan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dawuh mendengar Rasulullah SAW dawuh, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana la tamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kanjeng Nabi iku dawuh, menawa umatku iku kok ngerti tentang isine ulan Ramadan, pasti latamannau jarine Rasulullah, mesti semua umatku itu mengharapkan kulluha Ramadan, sepanjang tahun iku Ramadan kabeh. Nek wong iku ngerti tentang isi
amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan. Jadi gak ono Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut, gak ono Ramadan terus sampai 12 bulan. Nek wong itu ngerti amalan-amalan di dalamnya itu luar biasa pahalanya. Kenapa orang-orang itu diyakini kepingin seluruhnya itu bulan Ramadan? Li'annal hasanata, karena satu menit kebagusan fihi in dalam Ramadan iku mujtama'atun kumpul, mujtama'un dikumpulno nanggone bulan Ramadan iku. Jadi kebaikan-kebaikan, amalan-amalan itu ngumpul, pahalanya dilipat gandakan dalam bulan Ramadan. Ini yang keinginan orang itu ni iso setahun iku Ramadan kabeh. Wa ta'atu utawi ketaatan itu makbulatun diterima. Sapa wong sing taat ibadah rajin nek bulan Ramadan dijamin oleh Rasulullah makbulah, diterima. Yakin itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu utawi donga mustajabun iku disembadani. Sing gelem donga nanggone bulan Ramadan dijanji oleh Rasulullah mustajabah, diijabahi oleh Allah. Makanya kesempatan mulai hari pertama ini kita berdoa, apa yang kita inginkan kita ungkapkan, mohon kepada Allah. Dijamin oleh Rasulullah doa kita itu nanti akan diijabahi oleh Allah. Wa dzunubu utai pira-pira dosa maghfuratun iku disepuro. Dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan akan diampuni oleh Allah. Nik kula panjenengan sedaya nyuwun ngapunten dumateng ngersanipun Allah. Gak dosane gak lapo-lapo kok dosane disepuro ya gak. Kita minta kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, permintaan kita ini dari Kanjeng Nabi maghfurah akan dikabulkan di sepuro dosa-dosa kita. Jadi kita pernah berbuat kesalahan, kita tetap mohon kepada Allah di bulan ini. Berjanji Rasulullah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wal jannatu utawi swarga iku mustaqotun den berantani. Mustaqotun iku rindu lahum kedue umati dari Kanjeng Nabi. Jadi di bulan Ramadan ini surga itu mustaqah, rindu. Biasanya kan kita yang kepingin bisa masuk surga, tapi ketika di bulan Ramadan ini surganya yang kepingin jenengan ikut cepet nang meninggal, cek nang iso ketemu, rindu dengan orang-orang yang rajin ibadah di bulan Ramadan. Ini luar biasa kan, surga sampai merindukan orang-orang yang beramal di bulan Ramadan. Wakatama lan nyamaraken Lailatul Qadri ing wengine Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri ini wengine kepastian. Lailatul Qadar itu oleh Allah disamarno. Fi sahri Ramadan, dalam bulan Ramadan, tujuannya apa? Liyajtahida, supaya mempeng sapa annasu menungso, mempeng apa fi ihyai jami sahri Ramadan, ing dalem ngurip sekabehane ulan Ramadan dengan apa? Bil ibadati, kelawan ibadah. Jadi bulan Ramadan itu ada malam fihi lailatun, satu malam yang khairun min alfisar,
yang lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya. Tapi dirahasiakan oleh Allah, dirahasiakan. Sekalipun para ulama itu sudah memberikan ancang-ancang tanggal likuran 21, 23, makanya di masjid ini diadakan sholat tasbih dengan harapan bisa ketemu Lailatul Qadar itu. Tapi oleh guru-guru kita telah memberikan pelajaran, karena dijelaskan dalam kitab ini wakata Lailatul Qadri, dirahasiakan oleh Allah, waktunya dirahasiakan, dan agar kita itu bisa menemukan Lailatul Qadar. Kemarin khutbah saya singgung, kita berusaha setiap hari mulai sekarang kita mengikuti pengajian, kemudian kita ikut sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah sampai 30 hari, yakin kita akan menemukan Lailatul Qadar, pasti itu. Lailatul Qadar, malam kepastian yang mulia itu ya di malam. Jangan ada anggapan Lailatul Qadar itu turun pada jam 1 malam, tidak. Malam itu dimulai min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Malam itu dimulai selurupnya matahari sampai munculnya fajar, itu malam. Nah, kalau kita itu bisa mulai sholat maghrib berjamaah di masjid selama 1 bulan ini dengan diikuti pengajian ini, luar biasa, dipastikan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan itu memang tujuannya Allah, Rasulullah, Allah menyamarkan waktu Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Liyajtahidan nas fi ihya'i sari Ramadan bil ibadah, agar orang-orang itu giat, rajin ke masjid, rajin beribadah selama 1 bulan penuh. Jadi kalau 1 bulan itu kita itu bisa ibadah pas Lailatul Qadar, apa yang kita kerjakan itu sama dengan kita beramal selama 1000 bulan. Pas saat itu kita sedekah, misalnya ada kotak lewat pas tarawih itu, berapapun yang kita isi, makanya saya minta setiap malam ke sini usahakan bawa duit. Didik gak apa-apa, soalnya kok nanti dilipat gandakan oleh Allah. Ojo sampean pas gowo terus gak kena Lailatul Qadar. Padahal tujuannya Allah itu lihat tahidan nas, untuk sungguh-sungguh beribadah. Makanya kotak itu nih jenengan itu pas ngisi iku mbok 1000 mbok 2000 pas Lailatul Qadar. Jadi selama 1000 bulan itu kita sedekah. Di jumlah berapa jumlahnya? Banyak sekali. Makanya saya minta nih iso setiap tarawih itu nggawa duit. Termasuk saya minta itu setiap jamaah ke masjid itu bawa uang. Masih nggak sampean lebono nanggone kotak, sampean tetep nggawa. Ojo sampai nang masjid gak bawa uang. Bok bele sampai niku kebeleg itu tidak kebeleg. Terus jenengan niku nanggone jeding kono itu. Nek kono ana kotake kan diisi. Sing jaga iku lebih kejam daripada nanggone ponten-ponten sing nanggone dalan-dalan. Sampai niku nanggone toilet nek dalan-dalan niku lho dipendiliki ini kan wedi sampean. Cuma nek sampean nek masjid iki gak wedi blas ya. Kalau rokib atid itu kan melirik nok nggone kotak, nok kotak nggone jeding lho. Jenengan mari adus, mari lapo-lapo metu gak ngisi, kok gak wedi kalau rokib atid itu. Jadi orang nok masjid itu lebih
berani kelihatannya. Saya pernah mengikuti penataran oleh lembaga takmir masjid Nahdlatul Ulama tentang materinya itu fikih ketakmiran. Itu ternyata berapapun yang kita menggunakan di masjid ini itu ada imbal baliknya. Kita ada imbal baliknya. Artinya apa? Kita wudhu kan mengeluarkan air. Usahakan sampean itu setelah wudhu itu ngisi kotak itu. Belilah air itu. Makanya sing paling apik iku nak masjid iku wudhu nang omah. Nih jenengan iku wudhu nang omah nang masjid. Satu kali langkah dosanya diampuni oleh Allah. Langkah berikutnya diangkat derajatnya oleh Allah. Nih sampean wudhu nang omah. Tapi ini wudhu nang masjid, ya paling enggak ya sampean ngisi kotak itu. Ya. Ternyata seperti itu. Oleh karena itu takmir masjid harus bisa menyampaikan memang nangguni jamaahnya. Memang kadang jamaahnya gak paham. Saya pernah menyampaikan ini waktu ada pengajian kemantenan, tapi ternyata gak nyaut ya orang-orang. Tetap ke masjid gak bawa duit. Koyok dianggap biasa. Makanya mulai besok atau mulai nanti ke masjid bawa duit. Nih kebelet sampean itu. Makanya saya pernah menyarankan jeding yang selatan itu harus dikasih kotak untuk orang yang setelah buang air di situ kemudian ngasih. Ada yang menjawab tidak usah. Saya menyarankan itu karena saya setelah mengikuti penataran itu. Khawatir orang-orang yang kesini tidak ngerti, memang jamaah nggak ngerti. Nah itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa? Di situ nanti ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Fa inna ajron nafli mongko satemene ganjarane anafli ngelakoni sunat ka ajril fardhi iku kaya ganjarane ngelakoni fardu fi ghairihi ing dalem liyane ulan Ramadan. Nah, sing sapa wonge ngamal sunat nonggone ulan Ramadan, termasuk ya sholat taraweh kan sunat, sholat qobliyah badiyah sunat, itu mendapat nilai fardu ketika dibanding dengan sholat di luar Ramadan. Artinya apa? Sunat yang kita lakukan itu dilipat gandakan, sama dengan Allah memberikan pahala bagi orang yang menjalankan sholat fardu. Kama fil hadis, kaya cerita dalam hadis, balkolan Nakhoi, tetapi ini dawi Imam Nakhoi, rakaatun utai sarakaat fihi in dalam Ramadan, afdalu iku luwe utama min alfi rakaatin, katimbang 1000 rakaat fi ghairihi in dalam liyane Ramadan. Nah, jadi sing nglakoni sunat nak gone Ramadan itu di luar Ramadan itu dinilai fardu. Nah, Imam Nakhoi menyampaikan rakaatun fihi afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Sing sapa wonge salat 1 rakaat nak gone ulan Ramadan afdalu luwe bagus. Lebih bagus, lebih utama 1000 rakaat di luar Ramadan. Makanya ini jenengan kepingin oleh pahala rakaat ribuan, ya mari kita sholat sunat itu diperbanyak di bulan Ramadan.
Dan alhamdulillah kita termasuk jamaah yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah dengan sholat tarawih yang 20 rakaat. Berarti kan banyak. Dilipat gandakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasbihatun uti maca tasbih fihi dalam Ramadan iku afdhalu luwih utama min alfi tasbihatin tinimbang maca tasbih 1000 maca tasbih fi ghairihi ing dalem liyane Ramadan. Maca tasbih setunggal nang wulan Ramadan iku luwih afdhal, lebih bagus daripada 1000 tasbih di luar Ramadan. Padahal setiap sholat kita baca tasbih itu 33 ya. Luar biasa. 33 kali 5 berapa? Nah, 1 itu lebih bagus 1000 tasbih di luar Ramadan. Inilah pahala yang model inilah yang oleh Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu agar orang itu bisa tasbih ketika bertasbih saat Lailatul Qadar. Coba bayangkan 1000 bulan kita tasbih itu berarti banyak sekali. Sudah dilipat gandakan 1000 pas Lailatul Qadar berarti tambah dengan 1000 bulan. Berapa banyaknya? Luar biasa. Wal yastahid becik mempengo sapa wong fi ihyai lailihi ing dalem nurip-nurip wengine Ramadan rajaan krana arep-arep ayu sadifu ing yen to metuk sapa wong Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Nah, Kanjeng Nabi wanti-wanti dumateng kula panjenengan sedaya becik mempengo sira kabeh untuk menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan ini. Tujuannya apa? Roja ayusadifu Lailatul Qadri, supaya kula panjenengan sedaya itu berharap benar-benar menemukan Lailatul Qadar. Fa innaha mongko satemene Lailatul Qadar tu khairun luwih bagus min alfi sahrin tinimbang 1000 ulan. Wahia utawi hiya alfi sahrin salasun iku 3 wasamanunan 80 apane sanatan taune wa arba'atulan 4 ashurin wulan. Jadi 1000 bulan maksudnya kita diminta untuk bersungguh-sungguh beribadah ini dengan harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar yang 1000 bulan lebih bagus itu ternyata dihitung ada 83 tahun 4 bulan. Jadi 1000 bulan itu ada 83 tahun 4 bulan. Ini kula panjenengan sedaya kok iso ibadah pas saat Lailatul Qadar. Ibadah kita itu dicatat oleh Allah sama dengan kula panjenengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Kalau usia kita ini sudah 50 ditambah 83, luar biasa. Makanya di usia yang sudah tua ini sudah waktunya kita paling tidak setiap maghrib dan isya usahakan kita itu ikut sholat berjamaah. Pasti kita akan menemukan Lailatul Qadar yang sama dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu hadirin yang kula hormati,
Di samping kula dalam kajian ini menyampaikan risalah siam. Risalah siam yang saya bacakan tadi itu dikarang oleh kiai dari Lamongan, tepatnya Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Sungai Lebak Karanggeneng Lamongan. Kitabnya beredar banyak. Saya langsung ke tempatnya. Istri saya pernah ngaji ini untuk ibu-ibu di RT 7. Kemudian pertamanya saya itu mendapatkan dari anak saya yang dari Mambaus Solihin. Ternyata karangannya dari Karanggeneng. Saya mencari di pasaran tidak ada. Akhirnya saya langsung ke pesantrennya. Ke pesantrennya karena pengarang Pak Yainya almarhum ketemu dengan putrinya. Saya minta izin untuk bisa mengkaji karangan oleh almarhum ayahnya beliau, dan saya minta untuk diridhoi membeli buku itu. Akhirnya saya itu saat itu ngambil 20 eksemplar. Bukunya kecil saja. Dan itu yang saya sampaikan di sini berkali-kali. Dulu pernah saya sampaikan setiap subuh, paling enggak 5 sampai 10 menit sebelum saya doa itu saya baca. Tapi baru kali itu, dan akhirnya bulan kemarin saya pakai untuk di sini. Mestinya pokoknya saya ngaji di sini adalah kitab Lubabul Hadis. Mulai pertama sampai sekarang itu nggak hatam-hatam. Akhirnya saya kembalikan yang pertama lagi. Babul awal itu fadilah ilmu dan ulama. Fi fadilatil ilmi wal ulama'i iku tetep ing dalem mertelaaken keutamane ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin maring sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, hei Ibnu Mas'ud, julu sukah utawi lungguh ira saatan ing dalem sak saat. Lungguh kula panjenengan saat niki lho, fi majlisil ilmi ing dalem nggon pelunggane ilmu, la tamassu kolaman, la tamassu kali ora nyekel kolaman pulpen. Jenengan sing lungguh sakniki lho, dalam satu majelis ilmu, la tamassu kolaman, tanpa megang pena, tanpa megang pulpen, wala taktubu lan ora nyatet, gak nulis apa-apa blas, harfan sak huruf pun gak ditulis. Jare Kanjeng Nabi, khairun iku luwe bagus laka tumrap sira min itki alfi raqabatin tinimbang merdekano 1000 budak. Budak siji diperdekano itu kan jutaan, ratusan juta paling enggak. Tapi ning jenengan sakniki longgo iki lho, longgo nok majelis iki. Dalam satu saat ya gak sampai 1 jam lah. Longgo jenengan iki dalam majelis ilmu tanpa megang pulpen, tanpa mencatat satu huruf pun. Jadi Kanjeng Nabi, khairun laka min itki alfi raqabatin, luwe bagus katimbang merdekakno 1000 budak. Wis luar biasa. Saya ini sombayang ya. 1000 budak iku lho. Piro duweke? T, ono T-ne bareng iku. Ning KM ya T. 1000 budak. Luar biasa. Jenengan hanya lungguh sesaat saja. Pahalanya seperti itu. Wa nadharu kala nyawang sira ila wajil alimih maring praupane wong sing alim, khairun iku luwih bagus laka tumrap sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran tasaddaqta
tasaddaqta kang nyedahaken sira biha kelawan sewijan fi sabilillah ing dalem perang sabilillah. Jenengan ini ono kiai guru-guru panjenengan sampean sawang tok lho. Sampean sawang tok wajahe. Jenengan duwe guru kan. Soalnya kadang-kadang orang saiki iku wis lali kalau gurune. Guru SD itu sudah dianggap, guru MI sudah tidak dianggap. Padahal itulah yang menciptakan ilmu kepada kita. Mesti nenek mulai nang kampung ketemu guru nih harus ngurmat luar biasa. Dari hadis ini kita nyawang guru kita yang pernah ngajari kita itu. Nyawang tok. Iku khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih bagus daripada 1000 kuda yang untuk perang membela agama Allah. Saya punya, jenengan punya kuda 1000 untuk berperang. Dibanding jenengan panjenengan itu melihat nyawang guru panjenengan. Itu luar biasa. Tapi saiki iki nek zamane kula panjenengan sedaya weruh guru iku luar biasa, wis wedi-wedi lho. Saiki gak weruh gurune di dada sampean. Halo Pak ngono to. Wani saiki. Nah, padahal kita nyawang guru kita dengan hormat dengan guru kita lebih bagus daripada kita itu sedekah 1000 jalan untuk berperang. Piro regane jaran sitok iki? Ayo, coba ya. Kuda satu berapa ya? Wong korban 3,5 juta ya akeh sing gak melok ya. Korban lho 3,5 juta lho akeh sing gak melok. Nah, iki jenengan nyawang gurune sampean, engko pas sampean royo mulai kampung parani gurune. Gawakno martabak. Parani gurune, nyawang gurune tok lho. Podo kan lebih bagus, bukan podo, lebih bagus daripada sedekah kuda 1000. Dan kuda itu gak sembarangan, fisabilillah, membela perang, ya. Wassalamu kalan utawi salaman siro ala alime ngatasi wong alim khairun iku luwih bagus laka tumaten sira min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah sunnah 1000 tahun. Salaman nak nggone guru-guru kita salaman yo ketemu gurune kemudian salaman iku lebih bagus daripada ibadah sunat 1000 tahun. Nah umur kita mau piro sih? Nah salaman tok lho, apa sih berarti? Makane engko ning jenengan pulih kampung delokno guru-guru panjenengan. Jangan salaman. Bolak-balik salaman ning ngono cek oleh pirang-pirang tahun ya. Ya. 1000 tahun niku sekali salaman, 2 kali barek mulai nih oleh 2000 sampean. Nah luar biasa. Karena pahalai gede ya nek merono ya gawakno apa-apa. Engko nek merono mau salaman tok. Kula salaman mari ngaji terus pahalai kathah. Wah. Ya gawakno apa-apa. Kiai ini gurune jenengan niku. Pun ta? Nah, ini yang luar biasa. Oleh karena itu, amalan-amalan inilah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kena lewat ngaji. Ini panjenengan gak lewat ngaji gak ngerti. Melihat gurune pahala ngene salaman gurune pahala gak ngerti nih jenengan mboten nderek ngaji. Cuma kadang-kadang enten sing nderek ngaji mboten ngrungokno ana. Justru pernah suara saya ini pernah didengar di luar. Saya pernah menyampaikan tahun 2000 itu masalah sonat yang tadi malam saya sampaikan, memegang tangan gini, genggam tangan kanan
Itu saya menyampaikan, tapi orang yang ikut ngaji itu tidak menggenggam. Ada orang yang tidak ikut ngaji, pas jalan-jalan, besoknya itu menghadap saya, Pak, kemarin saya main kok ngaji kok ada menggenggam tangan, sholat kok menggenggam tangan, ya apa sih Pak? Berarti yang di luar itu ngerti. Saya tunjukkan gini Pak, ini salat harus begini. Akhirnya dia mendapatkan pelajaran dari saya, bukan ikut ngaji sini, di luar, pas jalan-jalan, kemudian tanya ke saya jelaskan, setelah itu setiap sholat tangannya digenggam, luar biasa. Oleh karena itu perlu kita sekali ini, sekecil apapun yang kita dapatkan, tolong langsung dipraktekkan. Jangan nunggu sampai wake, enggak. Kecil-kecil yang sudah kita dengar langsung kita praktekkan. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, wa qala sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup acara ini dengan membaca doa, mudah-mudahan dibarengi dengan hidupun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka tautu birahmatika ya arhamar rahimin. Kirang langkung yang mengampunkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.